kita mengambil keputusan dengan tepat atas dorongan hati kita, yang mana hati kita, akal kita mengetahui sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, muslim dan muslimah, tubuh harus digerakkan dan digerakkan dalam rangka untuk mengenal penciptanya. Dan kita tadi semua datang ke sini, kalau atas pertimbangan tubuh, ya memang tidak sanggup. Karena tubuh selalu al-ammaratu bisu, selalu menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat keduniawian. Dan akhirnya kita semua, jenengan semua, mampu mengambil keputusan yang mana itu bersumber dari hati kita, yang telah Allah berikan ilham untuk melangkahkan ke masjid, kemudian melanjutkan kajian dalam rangka mengilmui, memantapkan, menegaskan bahwasanya keyakinan kita yang akan kita buahkan dengan amalan itu ada dasarnya, yaitu ilmu. Dan kalau ada dasarnya, maka insya Allah sholat jenengan bukan fawailul lil musallin, tetapi sholat yang insya Allah dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, diijabai oleh Allah, dan menjadi amalan yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini akhir tahun, mencoba saya selesaikan bab ini, bab tentang al-faslu awal. Jadi di fasal awal tentang akidah al-sunnah berkaitan dengan kalimatai syahadah, dua kalimat syahadat. Dan ketika kita mempersaksikan Allah, mempersaksikan Rasul, terutama ketika kita bersyahadat yang kedua, apapun yang dibawa oleh Rasul yang bersifat ghaib, kabar-kabar ghaibiyah, kabar-kabar yang ghaib, ya, harus kita yakini. Dan nanti di bab selanjutnya akan dijelaskan, ya, sangat beruntung kalau kita ini sejak kecil telah mendapatkan pendidikan agama yang cukup. Kalau mendapat pendidikan agama yang cukup. Karena apa? Sebagaimana kita saksikan ketika jenengan mendidik anak-anak jenengan, tanpa adanya argumentasi, disuruh sholat, disuruh percaya, ya percaya. Karena memang sifatnya sobi, anak kecil, menerima ajaran, menerima didikan, doktrin dari orang yang lebih tua, terutama orang tuanya. Mengapa ini penting? Ya, karena nanti beranjak dewasa, kita juga mengalami hal sedemikian, sering akhirnya bertanya, loh, kok gini, kok gitu? Ingin mencari bukti. Ingin mencari bukti. Oleh karenanya, ya, kalau kita ketika sudah dewasa ini ingin bukti dari apa yang kita yakini, nah inilah langkah yang tepat. Inilah langkah yang tepat kita untuk memperkuat amalan-amalan kita agar agar tidak mudah dibisiki keraguan-keraguan yang akan selalu datang kepada diri kita sampai ilal lahdi, sampai nanti kita masuk ke kuburan. Akan selalu dibisiki. Karena kalau jenengan sholat sebagai rutinitas saja, tidak diilmui, nanti akan kosong. Nanti akan kosong. Karena hanya gerakan fisik yang difahami. Apatah lagi ketika tidak diilmui, sholat terus menerus, masalah kok tambah menumpuk. Akhirnya mudah goyah nanti.
mudah goyah. Dan itulah kesempatan yang akan selalu diambil oleh setan untuk masuk ke relung kehidupan kita, ke diri kita. Dan setan tidak akan berhenti ketika Allah mengatakan alladzi yuwaswisu, bukan alladzi waswasa, tapi Allah menggunakan kalimat yuwaswisu, terus menerus. Di sini menunjukkan semakin kita bertambah ilmunya, keyakinannya, kewaspadaan juga harus semakin tinggi. Karena yuwaswisu itu tadi, nanti ibadahnya sudah cukup, ditarik oleh setan. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Ingin dilihat orang lain apa yang ia lakukan. Ibadah terus, akhirnya muncul karena tidak ada ilmunya. Hanya penting untuk mengilmui, karena landasan agama kita adalah ilmu. Ilmu, iman, baru amal. Mari kita sambung ya. Ketika kita mempersaksikan bahwasanya apa yang dibawa Rasul itu adalah hak, benar, dan kita sudah bersyahadat, kita semua ini secara formal tadi berarti syahadatnya tinggal berapa ini? Adzan Isya, tahiyat awal, tahiyat akhir 3, habis wudhu 4. Jadi kita tadi sudah bersyahadat 15 kali ya. Mulai wudhu pertama, subuh, ya. Dengar adzan, jawab syahadat juga, ya. Sholat subuh, syahadatnya sekali, ya. Karena syahadat yang wajib, yang Allah tekankan kepada kita untuk kita ucapkan, mulai dari membaca doa setelah wudhu, merespon adzan, sampailah kita tasyahud, totalnya ada 19. Bukan tanpa maksud, tetapi Allah ingin kita selalu memperbarui kesadaran. Memperbarui kesadaran syahadat kita. Bahwasanya kita selalu mempersaksikan kekuasaannya Allah, dan kita harus meyakini terus menerus bahwasanya apa yang dikabarkan Nabi itu benar adanya, tanpa sedikit pun keraguan. Karena kalau ini tidak kita ilmui, ya celahnya itu tadi akan menjadi rutinitas, akhirnya bosan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini saya baca sedikit ke belakang ya. Wa ayyumina bil hisabi wa tawafuti an-nasi fihi ila manakisha fil hisabi wa ila masam mika fihi wa ila ma yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan yang harus diyakini juga dari apa yang kita persaksikan untuk syahadat yang kedua, kita harus benar-benar mampu mengilmui keimanan kita akan adanya hisab, pertanggungjawaban. Dan watawafutin nasifi, dan nanti kita tidak bisa komplain. Loh kok itu kok enak, kok sedikit diminta tanggung jawabnya, kok saya kok banyak. Gak akan bisa nanti komplain sedemikian. Loh ibadah saya banyak, dia sedikit, kok tanggung jawabnya dimintai catatannya kok sedikit. Tidak bisa sedemikian. Karena nanti memang akan ada tafawut, perbedaan pertanggungjawaban. Inilah yang menuntut kita untuk benar-benar humble, benar-benar rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Semakin kita tinggi hati, tinggi diri, kita di dalam berhubungan muamalah pun dengan orang yang tinggi hati, tinggi diri aja sudah muak-muak. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih nikmat, nggak bersyukur. Inna a'tainakal kautsar, kan udah dikasih nikmat, nggak bersyukur. Akhirnya dikatakan sebagai kufur. Sedemikian. Jadi nanti akan ada perbedaan, ya, mulai catatannya, ya, sampai amal-amalannya, ya. Wa ila masamika fihi wa ila mayadkhul jannata bighairi hisab, sampai nanti kalau kita pakai kacamata dunia pasti iri. Loh, kok enak orang ini nyelonong saja.
Baru kita ngantri gitu, ini ada nyelonong saja masuk. Karena apa dikatakan wa ila may yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan semoga kita semua termasuk yang masuk mudkhilul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya caranya apa? Ini nanti kita ikuti. Ini banyak tipsnya nanti. Siapa mereka? Wahumul muqarrabun. Muqarrabun benar-benar yang mendekat kepada Allah, tidak merasa dirinya suci. Karena memang kita, pokoknya selain Nabi itu potensi untuk menjadi mudnib, pendosa itu sangat tinggi. Karena kita mudah suudzon. Jadi dengan semua coba baca sejarahnya Nabi. Tidak ditemui ya, suudzon, sifat suudzon Nabi tidak ditemui. Prasangka buruk tidak ditemui. Karena memang hatinya Nabi sudah dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Sedangkan kita terus menerus al-ammaratu bisu, an-nafsul lawwamah. Kalau belum mutmainnah memang akan selalu sedemikian hati kita. Bolak-balik, bolak-balik. Enak nggak enak? Enak nggak enak? Kalau jenengan tanya kepada tubuh jenengan, harta takhta lawan jenis itu enak. Ya, harta takhta lawan jenis itu enak. Tapi kalau ditanyakan kepada akal kita, kepada hati kita, kita mengerti. Contoh simpel, obat saja. Ketika kita sakit, obat kalau ditanyakan ke lidah pasti pahit. Ditanyakan ke tubuh pasti kita nggak ingin menelannya. Tapi ketika kita tanyakan kepada akal kita, hati kita, pasti akan diketahui, oh memang itu untuk wasilah menyembuhkan penyakit saya. Mengerti kebaikannya. Akhirnya kita telan. Karena memang untuk ad-dawa, ikhtiar kita menyembuhkan penyakit yang menimpa diri kita. Tapi kalau ditanyakan ke tubuh, pasti nggak mau. Ini yang harus selalu kita biasakan. Kalau di dalam kalimat yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, itulah mujahadah kita. Mujahadah kita, exercise kita, olahraga jiwa kita. Yang memang akan selalu tarik-menarik. Jenengan datang ke masjid saja. Tanyakan tubuh jenengan, wah berat. Tapi jenengan tanyakan akal jenengan. Apalagi tanyakan hati jenengan. Dan memang saya muslim, saya harus datang ke masjid. Tapi kalau ditanyakan tubuh, pasti ya berat. Apalagi kalau diuji hujan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan perjuangan ini tadi. Perlulah mujahadah terus-menerus dilatih. Karena nanti kalau semakin bersih jiwa kita, Allah akan membukakan hakikat. Arinal haqqo haqqo. Ini doa yang kita minta. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Ya, siapa yang membuka, yang memberitahu kalau suatu kebenaran itu benar? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita. Kita nggak bisa buka ini. Nggak bisa. Maka Nabi mengajarkan arinal haqqo haqqo. Minta rizki farjuknas tiba. Wa arinal batila batila. Kita juga nggak bisa membuka yang batil itu batil, nggak bisa. Untuk hakikatnya. Banyak orang yang bermaksiat tidak tahu kalau itu maksiat. Nggak tahu kalau itu maksiat, akhirnya dinikmati saja hidupnya. Untuk kesenangan fisiknya. Harta, takhta, lawan jenis. Tapi kita sebagai muslim diajarkan oleh Nabi SAW, wa arinal batila batila. Engkau yang bisa membukakan, wahai Allah. Tunjukkan kalau yang batil itu memang batil. Maka karuniakanlah rizki kepada kami untuk mengenalnya agar kami hindari. Karena setan selalu inside. Kalau bahasa Inggrisnya itu inside, akan menarik terus-menerus. Akan menarik.
akan menarik insights to evil, akan menarik al-ammaratu bisu, menarik diri kita, memberikan amar perintah untuk menikmati apapun yang namanya dunia. Inilah mengapa kita memerlukan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tanpa sedemikian kita sadar dirinya hanya sadar untuk memenuhi keinginan tubuh kita. Akan memenuhi keinginan tubuh kita loh. Kalau ditanyakan pada diri kita, padahal kita punya jiwa yang memang itu hak nyata. Kalau kita mengerti cara berkomunikasinya. Wahumul muqarrabuna fayas'alullah ta'ala man sya'a minal anbiya. Jadi yang nanti dihisab oleh Allah tanpa diminta tanggung jawab adalah al-muqarrabun. Orang yang selalu mendekatkan dirinya karena memang mengetahui kita ini lemah, selalu lupa. Nah, ini penting. Kita ini lemah, selalu lupa, harus diakui. Akhirnya apa? Kita harus mujahadahnya melatih untuk menghancurkan gengsi yang ada pada diri kita. Ini yang paling berat, apalagi di dunia modern sedemikian. Di zaman postmodern lagi. Yang salah jadikan benar, yang benar disalahkan. Al-muqarrabun yang memang ingin mendekat kepada Allah dengan cara itu tadi, mengakui kelemahannya. Kita harus pelan-pelan mentongi, notoi, mecahkan rasa gengsi yang ada pada diri kita. Sifat ananiyah, keakuan ini harus pelan-pelan. Kalau enggak ya Allah, lihat jenengan. Ya, lihat kita semua. Hidup selalu terikat dengan harta takhta lawan jenis. Semuanya bersifat fisik. Ini kalau tidak kita posisikan sebagaimana mestinya, kita akan diikat terus-menerus. Keluarnya susah nanti. Itulah mengapa Allah memberikan satu bulan khusus Ramadan untuk kita mengerti kekuatan fisik kita. Untuk mengerti bagaimana kita ini berat nggak dengan fisik kita. Mau disuruh nahan minum saja sampai jam 6. Berat apa tidak? Demikian. Faisalullah ta'ala man sya'a minal anbiya. Kemudian akan ditanyai setiap nabi oleh Allah Subhanahu wa taala antablighir risalah. Apakah telah menyampaikan? Wa man sya'a minal kuffar. Jadi nabi-nabi dulu ditanyakan dulu sebagai koordinatornya. Koordinator manusianya. Ditanya, apakah sudah menyampaikan? Karena di sini berarti ada tersirat hukum, kalau tidak tersampaikan maka ma'fu anhu. Kalau tidak tersampaikan, kalau tidak mengerti, jadi ma'fu anhu. Masalahnya kita sekarang semua sudah mengerti. Sudah mengerti. Wa man sya'a minal kufari an takdibil mursalin. Kemudian juga akan ditanyakan kepada orang-orang yang mengingkari, ya, yang mengingkari, yang menipu dirinya tentang apa yang dibawa oleh para rasul. Wa yas'alul mubtadi'ata minas sunnah, dan juga akan ditanyai setiap perkara-perkara baru yang dikarang-karang. Nah, ini kita baca penjelasannya. Di hadis ini tentang soalul mubtadi'ah anis sunnah. Ini kalau diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, man takallama bi syai'in minal qadari su'ila anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membicarakan, membahas, mempelajari tentang sesuatu minal qadari, untuk membahas, menyelidiki, meneliti tentang qadar ketentuannya Allah, maka akan ditanyai di hari kiamat. Maksudnya apa? Kita sudah mengerti apapun yang kita
lakukan di dunia ini, ya, menurut kacamata kita itu seolah-olah dari diri kita. Jenengan melangkah, yang melangkahkan diri jenengan, yang jenengan. Jenengan duduk, yang mendudukkan diri jenengan, yang jenengan. Ya. Ketika mempelajari qadar, kemampuan, ya, keputusan, ya, bahwasanya loh, ini adalah putusanku, ini adalah qadarku, terlupa bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyai, akan dimintai tanggung jawab. Karena ngerasa apa yang dilakukan ya dari kemampuan dirinya. Karena sudah memutuskan Allahus Somad. Allahnya sudah tidak ada. Sudah tidak mengenal lagi. Nanti ketika sukses akan mudah dihasut oleh setan. Ini adalah kemampuan. Nanti kalau gagal akan mudah dihasut juga oleh setan. Loh, Tuhan gak menolong. Repot. Karena akhirnya merasa semuanya itu dari qadarnya, dari diri sendiri. Nah, tidak salah dalam suatu kesempatan Nabi mengatakan, ya, jadi Allah tidak sudi menemui kita, ya, ataupun kita tidak diizinkan bertemu Allah. Maksudnya masuk surga, sampailah kata nu'mina bil qadari. Sampailah kita meyakini benar-benar bahwasanya semua aktivitas kita, diri kita itu bergerak atas qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan ketentuan. Kita memanfaatkannya apa tidak? Kaya miskin itu bukan wilayah kita. Tidak akan dimintai tanggung jawab. Ketika kita kaya ataupun kita miskin tidak akan dimintai tanggung jawab. Tapi yang akan dimintai tanggung jawab ketika diberikan kaya. Ketika diberikan miskin, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Bersyukur ataupun kufur. Imma syakiran, imma kafur. Mau bersyukur atau berkufur. Jadi kaya miskin juga takdir. Yang akan dimintai tanggung jawab adalah itu tadi. Bagaimana kita mempergunakannya. Tidak bisa ngomong, loh ini kan memang usaha saya. Kepandian saya bisa jadi kayak gini. Tidak bisa. Ataupun akhirnya menyalahkan. Ya memang saya bodoh memang. Saya nggak melakukan gini, nggak melakukan gini. Pantas saya miskin. Menyalahkan akhirnya. Inilah bedanya. Yang mukmin dengan yang tidak. Dan ini kalau tidak diilmui. Ya akhirnya. Banyaknya orang yang murtad karena hal demikian. Kalau sudah murtad, kufur, keluar dari agama. Gak usah yang kufur keluar dari agama. Yang masih beragama saja bisa kufur. Karena tidak pandai bersyukur. Nah, ini pentingnya kita demikian. Maka dikatakan, وَيَسْأَلُ الْمُبْتَدِعَةَ anis sunnah. Ya. Ternyata dijelaskan oleh hadisnya ya, yang selalu mengarang-arang bahwasanya ini adalah dari diri saya, terlupa centelannya Allah Somadnya, terlupa naudzubillahi min dzalik. Lihat betapa banyak perjalanan hidup kita melewati duri sedemikian. Makanya dikatakan kita harus mengusahakan menjadi diri kita al-muqarrabun, yang mendekat kepada Allah terus menerus, mengakui kesalahan kita terus menerus. Tawwabun, tawwab yang selalu terus menerus mengakui. Dan kita juga akan selalu lupa, pasti itu. Karena kita insan. Tapi Allah menginginkan kita al-muqarrab, ya, yang mendekat terus menerus. Dan itu tidak mudah karena setan tidak ridho. Selalu yuwaswis terus menerus yuwaswis, tidak ridho. Ya. Kemudian juga kita harus mengimani akan dimintai pertanggungjawaban orang-orang muslim anil amal, dari perbuatan mereka semua. Jadi ketika sudah muslim tidak habis itu bebas, malah justru akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang bagi kalangan kufar
yang hanya memikirkan tentang dunia, Islam itu agama yang menyulitkan karena aturannya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke, berarti ini sudah clear ya. Kita ketika muslim kalau tahu ilmunya malah justru nggak berat. Justru tidak berat. Karena ternyata jenengan bisa konsultasi dengan diri jenengan pribadi. Loh, ketika melakukan suatu tindakan sesuai dengan ilham yang telah diterima oleh hati, ringan saja. Tidak ada beratnya jenengan. Ya. Itulah mengapa suatu amalan kalau ikhlas ringan. Tapi kalau nggak ikhlas, kalau berat capek. Dan jenengan sholat ini tadi. Loh. Mengambil keputusannya dari ilham yang telah diterima oleh hati jenengan. Ringan. Mau marah juga malu. Malu pada diri sendiri karena mengetahui itu baik. Tapi kalau mengambil keputusannya atas dasar fisik, tubuh, itu yang menjadi berat. Inilah yang masih menyelimuti saudara-saudara kita muslim yang lain. Dan inilah tugas kita. Inilah tugas kita. Sebisa mungkin kita tabligh. Karena ini tadi nanti akan diminta tanggung jawab. Kita sudah tabligh apa belum? Ini jika bakal bergerak jamaah tabligh juga sedemikian sebenarnya. Tapi kita memahaminya secara lebih luas. Jenengan semua tanpa terkecuali. Itu tetap memiliki tanggung jawab untuk tabligh, menyampaikan ini kepada siapa? Yang paling dekat dulu. Istri jenengan, anak-anak. Tidak usah jauh-jauh. Karena itu yang akan diminta tanggung jawab secara langsung nanti. Ya. Wa ayyumina bi ikhrajil muwahhidin. Nah, ini yang kabar yang enak ini. Tapi ya kalau dijalankan juga berat. Kita juga harus meyakini, mengilmui keimanan kita bahwasanya orang yang bertauhid meskipun sedikit bi ikhrajil muwahhidin minan nar akan dikeluarkan nantinya dari neraka. Dengarkannya enak. Wis pokoknya aku ono tauhid titik tahu sujud, pernah sujud wis pasti nanti keluar dari neraka. Masalahnya di neraka berapa lama? Naudzubillah. Dan bukan sekali dihukum habis itu keluar, tidak. Terus menunggu. Ya. Ba'dal intiqami hatta la yabqa fi jahannam hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bi fadlillahi ta'ala. Kurang apa keadilan Allah? Karena sudah diberi Ramadan, gak dijadikan ajang membersihkan diri. Sudah diberi orang tua, tidak dijadikan ajang untuk birrul walidain. Udah diberikan Nabi Muhammad SAW tidak pandai-pandai berterima kasih dan menjalankan apa yang dituntunkan. Kalau kita baca hadis yang sebelumnya itu. Akhirnya Allah dengan keadilannya membersihkan kotor-kotorannya, keraknya, sampai yang tersisa itu ketauhidannya. Jadi ketauhidan ini benda apa tidak? Tidak. Tetapi masanya, beratnya Allah yang mengetahui ketauhidan kita, keyakinan kita. Beratnya itu Allah yang mengetahui. Tapi kita disuruh mengimani untuk tidak meremehkan, menyepelekan orang di luar sana yang masih berkubang dengan maksiat. Ini juga ujian bagi kita ini. Kita yang cukup ibadah biasanya mudah untuk meremehkan. Oh, ahli maksiat tuh. Mudah gitu. Naudzubillah. Padahal Nabi mengatakan di dalam hadisnya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, laisa min ummati malam yarham saghirona. Bukanlah termasuk umatku. Kita ini nggak bisa ngaku umatnya Nabi Muhammad. Karena nanti yang menyetempel
Umatku hanya Nabi Muhammad. Kata Nabi, yang tidak bisa saya akui sebagai umatku, yang poin yang kedua, kan ada 3, yang kedua adalah malam yarham sohirona, yang tidak berhasil menghargai orang yang lebih rendah. Bukan fisiknya, tapi semuanya. Dengan bahasa lain, yang masih mudah meremehkan orang yang bermaksiat. Apalagi memang jelas-jelas ya muslim, namanya jelas Abdurrahman, tapi ahli maksiat. Yes, minimal kita pasti dia muslim, terus pernah kelihatan pernah sholat. Menurut hadis ini tidak bisa kita meremehkan, karena nanti setelah dibersihkan oleh Allah di neraka, tersisa catatan amalannya pernah mentauhidkan Allah, sudah bersih, akan nanti dipindahkan ke surga. Tapi berapa lama? Wallahu a'lam. Karena kita tidak punya wewenang untuk menilainya. Nah, ini untuk pembersihan diri kita. Kita sebagai yang melihatnya. Karena kita akan cenderung untuk mudah meremehkan. Maka Nabi mengatakan, berarti kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya, kita harus yarham sohirona, menyayangi orang yang lebih sedikit ilmunya, lebih sedikit keimanannya, lebih sedikit ibadahnya, lebih kecil sodakonya, harus kita sayangi. Agar hati kita nggak mudah dibisiki oleh setan. Ketika kita sudah meningkat keimanan dan ibadah kita, nanti juga akan dikipasi oleh setan. Naik, tapi tidak ada pondasinya. Sekali jatuh, blok. Dan Nabi katakan, laisa min ummati malam yarham sohirona. Kalau bahasa kasar kita, ya Nabi gak akan sudi mengakui kita sebagai umatnya, kalau kita masih mudah meremehkan. Nah, ini catatan terpenting ya, ketika kita membaca yang baris ini, ya. Karena kita harus meyakini, ya, dan menerima kekuasaannya Allah. Allah sendirilah nanti yang akan mengeluarkan. Meskipun secuil ada timbangan, ada bekas tauhidnya. Hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bifadlillahi ta'ala, sampailah tidak tersisa orang yang pernah mentauhidkan kepada Allah. Fala yakhlud finnari muwahhid, fala yakhludu finnari muwahhidun, karena Allah memang telah berkehendak tidak akan menyisakan sedikit pun orang yang pernah mentauhidkan dia di neraka. Kapan? Kita tidak mengerti jangka waktunya. Karena ini adalah bifadlillahi subhanahu, karena ini sudah fadilahnya Allah, ini sudah haknya Allah. Hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibadi wa arada ay yukhrija bi rahmati man arada min ahlin nar, amaral malaikata ay yakhruju minan nar man kana la yusyrik billahi syai'a. Nah, tapi ada catatannya. Nah, ini yang harus kita pegangi. Kita ini memang al-mudnib, pendosa. Meskipun bukan pendosa yang kabair, bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Tapi tetap kita statusnya nanti pendosa. Nabi saja yang sudah maksum selalu istighfar, apatah lagi kita. Nah, ini dikatakan, kata idza faraghallahu minal qada. Kalau Allah sudah menetapkan, udah ditetapkan, sudah nggak bisa digugat-gugat. Antara hamba-hambanya, udah ditetapkan antara hambanya, keluarkan dia, maka malaikat akan mengeluarkan minan nar man kana la yusyrik, kalau tidak tersisa kesyirikan. Makanya kita harus memastikan sebelum nazak memang benar-benar kita tidak menduakan Allah, benar-benar tidak menduakan Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Tidak menduakan Allah. Kembali ke pembahasan yang atas tadi. Jangan sampai kita itu
Ini kalau sudah levelnya kita, derajatnya sudah mulai meningkat, jangan sampai kita terselip sedikit keyakinan apa yang kita lakukan ini memang benar-benar kemampuan kita. Ini kalau sudah levelnya sudah tinggi, ya, jangan sampai terselip. Karena nanti mudah akan dihasut. Ketika berhasil sedikit, nah, kita akan jahnya timbul jahnya. Sifat kebanggaan dirinya akan tumbuh. Ini gara-gara aku. Wah. Dan dengan mudahnya lisan kita akan mengatakan sedemikian. Kalau tidak kita sadari benar-benar. Karena berarti kita nggak meyakini qadar Allah. Memang usahaku ini, kalianku. Biarlah orang lain yang menilai. Tapi jangan sampai kita mengatakan itu kepada diri kita. Nanti mudah untuk terhasut kita. Maka syaratnya la yusriku billahi syai'ah. Itu syirik yang paling mudah itu. Membanggakan diri. Padahal seharusnya yang dibanggakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah Nabi mengatakan, kalau nyenengan masih ingat kita ketika bahas tentang zikir yang disukai oleh Nabi, salah satunya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Wes diempek kabeh kalau bahasanya kita ini. Ujian pokoknya diempek semua, kita kembalikan semua, tidak kita sisakan sedikit pun untuk diri kita, tapi kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah, ya Allah Maha Suci. Gak pantas hamba ini dipuji sedikit pun oleh diri hamba. Nah, ini kita gak ngomong orang lain, ini udah diri sendiri. Subhanallah. Akhirnya kita membersihkan sedikit pun, tidak menyisakan sedikit pun pujian untuk diri kita. Wa bihamdi, karena yang layak dipuji adalah Engkau. Seberapa banyak pujian adada khalqi, sebanyak ciptaan yang Engkau mampu ciptakan, dan kita tidak mampu menghitung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu spesies pun kita nggak akan sanggup menghitung jumlahnya. Sekarang orang Indonesia benar-benar dihitung per kepala, per hidung, secara pasti. Tidak sanggup. Orang Indonesia saja tidak sanggup. Kita menghitung semut aja nggak sanggup. Akhirnya ujian itu sebanyak adada waridho nafsi, seberapa besar kerelaan diri Engkau, dan kita nggak bisa menghitung kerelaan kita, keridhaan kita. Sebagus apa pujiannya? Wazinata arsy, sebagus arsnya kekuasaannya Engkau. Karena nggak mampu kita gambarkan. Akal kita pun untuk menyusun kata-kata nggak mampu. Wa midada kalimati, seberapa banyak, seberapa panjang? Sepanjang untian-untian kalimat yang mampu ditulis. Akhirnya tidak menyisakan sedikit pun kita untuk memuji diri kita. Dan ini harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Kita boleh muji anak kita, tapi juga kita didik akidahnya. Dengan apa? Contoh ketika ada yang muji, oh anaknya kok ganteng, kok ayu. Alhamdulillah. Kita kalau tidak mengilmui, ketika anak kita dipuji, pasti bangga. Padahal itu bukan anak kita. Titipannya Allah, miliknya Allah, yang ciptakan Allah. Kalau kita bicara dari segi tauhid. Dan berkata Imam Al-Ghazali, hal-hal demikian, akidah yang sepele ini harus ditanamkan sejak dini kepada anak kita. Ketika dipuji, katakan Alhamdulillah. Tidak usah dikasih hujahnya dulu. Terus katakan ya Alhamdulillah, dihafalkan dulu aja. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan nanti akan Allah sendiri yang bukakan pintu hakikatnya. Seiring bertambahnya umur, akhirnya mengetahui. Karena sudah hafal. Dikiri Alhamdulillah. Ini harus kita biasakan, memang berat. Berat memang. Tapi kita ikhtiar. Tadi Imam Samun bacakan ayat terakhir, rakaat yang kedua, wa 'alallahi falyatawakkalul
Jadi ya kita tawakalnya kepada Allah. Dan jangan sampai kita pun ketika mengajar juga, oh anak saya harus jadi baik. Yang menjadikan baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga ini. Biasanya kita yang yakin karena udah cukup ilmu, oh saya pasti bisa mendidik anak saya. Tidak. Kita hanya berikhtiar, bertawakal, mendidik semampu kita. Karena pemilik jiwanya adalah Allah, bukan kita. Bukan kita. Ini memang kita akhirnya seolah-olah membahasnya ya udah detail banget. Seolah-olah nggak ada celah. Ya inilah ya, indahnya kalau kita belajar, kita mengilmui sesuatu. Bismillah. Wa ayyumina bi syafaatil anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Nanti yang bisa memberikan syafaat itu para nabi, para ulama, para syuhada. Jadi ulama juga bisa memberikan syafaat, tapi yang benar-benar ulama. Karena ulama warathatul anbiya, waris para nabi. Sehingga nabi, lanjutan dari hadis yang saya baca tadi di depan, laisa min ummati, bukanlah umatku. Yang ketiga, kalau yang pertama kan malam yujilla kabirona, yang tidak mampu untuk menghormati yang lebih tua. Tua segalanya, tua fisik, tua jabatan, tua kondisi, lebih tinggi apapun lah. Kalau kita tidak mampu menghormati, bukan umatnya Nabi. Yang kedua, kalau tidak mampu menyayangi yang lebih rendah. Yang ketiga, malam ya'rif li alimina haqqau. Kita tidak mengerti, tidak menghargai ilmu orang yang berilmu, terutama yang ilmunya itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyepelekan, tidak mengetahui hak-haknya. Ternyata ya, al ulama itu juga diberikan syafaat. Mampu memberikan syafaat yang itu tadi, tapi yang ulama beneran. Mana tadi ini hadisnya? Ini yasfa'u yaumal qiyamati thalatha. Ini dari Utsman ibn Affan. Min hadithi Utsman ibn Affan, disampaikan oleh Utsman ibn Affan, yasfa'u yaumal qiyamati thalatha. Bahwasanya nanti di akhir kiamat ya, di setelah perhitungan al-anbiya tsummal ulama tsumma syuhada, yang bisa memberikan pertolongan nanti ya, bukan memberikan pertolongan secara harfiah, tapi yang Allah berikan wewenang. Oke, silakan. Yang ingin kamu tolong siapa? Tapi Allah yang tetap yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan, membantulah bahasanya. Para nabi, para alim, para ulama, para syuhada. Banyak orang saudara kita di Palestina, wah, senang sekali kalau anaknya nangisnya sebentar, para ibunya, bayinya di bordel, di berondong sama Israel, mereka senang karena syuhada bisa menjadi syafaat. Ini pun saya merinding ini. Kita kesempatan untuk syahidnya tidak sebesar saudara-saudara kita di Filistin. Yang dikatakan di hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga, syafaatul anbiya tsumma ulama tsumma syuhada tsumma sa'il mu'minina wa man baqa minal mu'minin falam yakun lahum syafi'un akhraja bi fadlillah fala yakhlud finnar. Jadi nanti akhirnya mampu memberikan syafaat yang tidak menjadikan kekal di neraka. Bal yukhrij minha man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Walaupun setitik ada keimanan. Makanya preman nek duwe anak pengin anake beriman. Ini ada guyonan di Madura. Meskipun gitu-gitu saya tetap, meskipun kerjanya judi ataupun apa,
Ini untuk mondokkan anak saya. Mengerti soalnya. Mengerti. Saking ngertinya. Kan nanti kalau anaknya jadi baik, bisa menjadi penolong. Bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Waman baqiya minal mu'minina walam yakun lahu syafi'un akhraja bi fadlillahi azza wa jalla fala yaqlut finnari mu'min. Sehingga Allah tidak menginginkan tersisa di neraka itu orang-orang mukmin. Bal yukhrij minna man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Akhirnya mengeluarkan semua orang yang pernah di hatinya tersimpan iman, tapi syaratnya nggak pernah syirik itu tadi. Wa ayyataqida fadlus sahabati, dan kita juga harus meyakini keunggulan para sahabat radhiyallahu anhum wa tartibahum wa anna afdalan nasi ba'dan nabi Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Dan kita juga harus meyakini di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat memiliki kedudukan yang tinggi. Inilah yang membedakan kita dengan Syiah. Ya. Ini yang membedakan akidah kita dengan akidah Syiah. Jadi ketika kita masih bersalawat Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nah itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau akidah Syiah tidak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Titik. Yang membedakan. Berarti akidah kita juga harus meyakini hal sedemikian. Wa ayyuk sinadhanna, ini saat tetap di sini. Wa ayyuk sinadhanna bi jami'is sahabah wa yusni alaihim kama atnallahu azza wa jalla alaihim. Dan kita akhirnya juga harus berhusnudzon, karena bagaimanapun sahabat telah melewati fase kehidupan yang jauh lebih sulit daripada kita. Sehingga kita jangan sampai mudah. Mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan demikian? Di akhir zaman nanti banyak sejarah diputar balikkan. Ini yang nanti membentengi akidah kita. Membentengi saudara keluarga kita dari serangan-serangan yang dari dalam. Terutama dari Syiah dalam konteks ini. Nah, kita disuruh husnudzon. Karena betapa keimanan kita sangat jauh berbeda, ujiannya juga jauh berbeda. Semoga ini mampu kita ilmui dan semakin menguatkan keimanan kita, sehingga kita bisa beramal dengan landasan ilmu dan amal kita menjadi amal jariah dan dinilai Allah sebagai ibadah yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.